Allah gaib, malaikat gaib, Rasul pun gaib, Syekh Ahmadun gaib, hari kiamat gaib, kodok kodar gaib. Wajar lamun ayeuna ummul jalma teu tertarik kuno gaib sabda katam, maka lewat bimbingan thariqah dengan ilmu tasawuf seorang mursyid untuk membuka mata hati supaya melihat hati semua, supaya ketempo anu gaib teh, dengan kata lain supaya yakin kena perkara gaib, dengan yakin dan melihat baru akan tertarik. Karak dinya kabita kan, di mana tertarik kabita cinta, baru kemudian apa yang diperintahkan yang kita cintai akan terasa ringan. Ieu pentingna ilmu thariqah tasawuf, rek ngabeuntakeun mata batin nololong, arek nyageurkeun penyakit batin nubuh tanaga, baru-baru ngangkat beban 100 kilo, ngangkat 2 leungeun keur takbir teu kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin para jamaah, para ikhwan muhibbin sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan berbagai nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berthariqah, nikmat sehat wal afiat. Salawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan sahabatnya, juga kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Kita lanjutkan materi yang tertunda mengenai tentang ilmu tasawuf yang minggu kemarin telah dijelaskan ada 10 sudma bali asruh. Jadi 10 dasar-dasar daripada ilmu tasawuf. Masih apa? Yang pertama haddu tasawuf, yaitu definisi ilmu tasawuf. Yang kedua mawdu'uhu, yaitu objek kajiannya, membahas tentang akhwalul qalbi atau ahwal nafsi. Yang ketiga adalah samratuhu, buahnya daripada mengaji dan mengamalkan tasawuf. Yang keempat wafadluhu, keutamaan ilmu tasawuf dibanding dengan ilmu lain. Kelima wawadi'uhu, letak dasarnya siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diteruskan oleh para ulama.
Untuk lebih jelasnya dan untuk lebih kita bersungguh-sungguh ya memahami ilmu tasawuf, karena erat kaitannya dengan amal thariqah. Sekalipun tarekat ini bukan tarekat sufi di sini. Ya, ada perbedaan. Tapi bagaimanapun kalau bicara tarekat kaitan dengan hati, tetap kaitannya dengan akhlak. Sehingga Syekh Ahmad Tijani ya, dalam kitabnya itu di sana ada disebut apa? Diambil dari kitab Ihya Ulumuddin ya. Itu kalangan Imam Ghazali. Sebab tasawuf itu adalah berbicara tentang akhlak, sedangkan tarekat itu justru untuk membangun akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Wa'lam anna tasawwufa wa yuqalu lahu ilmu batin. Dan ketahuilah bahwasanya ilmu tasawuf itu juga disebutkan atau disebut ilmu batin. Min ajlil ulumi qadran wa a'zamuha mahalan wa fahran. Jadi ilmu tasawuf, ilmu batin ini yaitu ilmu yang agung, yang mulia ya. Dan yang paling sangat agung, mahalan kedudukannya, wa fakhron dan kebanggaan ilmu tasawuf. Wa asnaha samsan wa badron. Wa asnaha, dan cahayanya ilmu tasawuf itu samsan wa badron, seperti cahaya matahari dan bulan. Wa qad fadallahu lahu ahlahu alal kafati min ibadihi ba'da rusulihi wa amrihi salatullahi wa salamu alaihi. Dan sungguh Allah telah melebihkan kepada orang-orang yang mengkaji ilmu tasawuf dan mengamalkannya, mengunggulkan di atas, melebihkan semua kafatil ibadah min ibadati, jadi semua gitu, orang-orang ahli ibadah setelah para rasul dan para nabi. Jadi yang paling unggul itu di ulul Allah itu para nabi dan para rasul. Nah, setelah itu maka adalah ahli tasawuf. Jadi betapa kedudukannya azamuha, sangat agung. Wa ja'ala qulubuhum, dan menjadikan Allah atas hati mereka di tasawuf ma'dana asrar. Jadi menjadikan sumber-sumbernya rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wahdasuhum min bainil ummati, itu bitawali'il anwar, dan Allah mengkhususkan kepada mereka tasawuf min bainil ummati, antara umat, yaitu dari hati mereka terbit berbagai cahaya. Saking apa tuh? Saking bersihnya hati dari sifat-sifat yang tercela. Fahum al-ghiyasu lil khalqi wad-dairuna fi umumi ahwalihim mal hakim. Bahkan karena saking ya beliau bersih hatinya, dekat dengan Allah, doanya kubur, sehingga menjadi tempat minta tolong, berwasilah kepada mereka, umumnya umat. Nah, seperti orang katanya, kita ini murid Syekh Ahmad Tijani, sehingga Syekh Ahmad Tijani tempat kita memohon, ya, tempat menyadarkan diri untuk memohon kepada Allah, sehingga kita yang awam, ya, yang masih banyak dosa, tapi dengan menyandarkan diri berta'alluq kepada beliau, insya Allah
apa hajat kita dikabul. Dengan catatan kita tidak melawan arus. Ya. Selama kita masih mencintai beliau, cinta kepada beliau, dan kita melakukan apa-apa yang datang dari beliau sesuai kemampuan kita, ya, insya Allah. Kecuali tadi ngelawan arus, jangan riung, jika berjamaah tidak datang. Nah, murid yang seperti itu ya jauh daripada mendapat qabul. Dia tinggal memposisikan diri kita sebagai muridnya. Qala at-Thayyibi, dan dikatakan oleh at-Thayyib. Nah, ini tentang kita untungnya berthariqah. Yang mana kalau bicara tentang ilmu agama, insya Allah termasuk saya pribadi, kita tuh tidak pernah belajar dari kecil. Belajar agama. Jadi dengan tidak kita memahami ilmu agama, ya bagaimana kita bisa beribadah dengan benar? Tahu nggak? Tapi dengan berthariqah, nah ini keuntungannya. Tapi dengan berthariqah kita mengikuti bimbingan seorang mursyid yang kamil mukamil, insya Allah dibukakan paham. Ya, dengan wasilah kita mendawamkan wiridulasi, itu Allah untuk membuka mata hati, sehingga bagaimanapun awamnya kita, dengan pertolongan Allah lewat madad Syekh, dengan modal cinta kita kepada Syekh, insya Allah ya, bahkan bukan hanya paham agama, bisa wusul. Ini masalah, ini luar biasanya. Bisa sampai kepada ridho Allah, bisa nembus alam malakut. Ini cerita yang awam, dengan syarat tunduk patuh. Tapi sekalipun seorang ahli ilmu, ulama besar, ya, yang ilmunya melaut, tidak cukup menggunakan ilmunya di sini, ilmu johir, ya, tanpa berta'aluk kepada seorang mursyid yang punya izin Rasulullah, tidak dijamin sampai. Sekalipun ilmunya melaut. Sebaliknya, si awam yang bodoh dengan ilmu bisa sampai dengan sebab kita berguru kepada seorang syekh mursyid yang kamil. Untung enggak? Ya untung. Bersyukurlah kita. Jadi kita ini termasuk adalah hamba-hamba pilihan Allah, yaitu yang Allah kenalkan dengan seorang mursyid, wali mursyid, khususnya kepada Syekh Ahmad Tijani, ya, dan mengamalkan ajarannya dengan wasilah teman kita, kan itu. Ya sekalipun kita kan nggak kena dengan Syekh Ahmad Tijani, nggak sejaman kan, abad 12 ya. Tapi kan kita ngikutin para pewarisnya, penerus tugasnya, para khalifah al-muqaddam. Dengan kita bertalkin lewat muqaddam, hakikatnya talkin kepada Syekh Ahmad Tijani. Kita janji di hadapan muqaddam, hakikat janji kepada Allah. Oleh karena itu, bersyukurlah kita dipilih oleh Allah, dikenakan dengan seorang wali mursyid. Kata Syekh Ibnu Athaillah, kalau tidak dikehendaki Allah untuk bisa wusul kepada Allah, maka tidak akan kena dengan seorang wali mursyid. Tidak akan kena. Sekalipun satu kampung, tidak akan kena. Tapi kalau dikehendaki Allah tidak jadi bisa wusul kepada Allah, maka Allah kenalkan dengan seorang wali mursyid.
Karena untuk mengenal seorang wali mursyid sulit. Tidak ada ciri-ciri yang khusus, nggak ada. Bahkan lebih mudah untuk mengenal Allah. Mengenal adanya karena Allah ada ciptaannya. Wali apa yang tidak ada? Nggak ada. Oleh karena itu, wala yasilu ilaihim illa man arada ayyusilahu ilaih. Tidak akan ketemu dengan seorang wali kecuali orang yang dikehendaki Allah untuk bisa wusul kepada Allah. Dari sini dikatakan, layan bagi lil alimi walau tabahharu fi ilmi hatta sara wahida zamanihi ayyakna bima alimahu. Tidak layak bagi seorang alim yang luas ilmunya melaut, sehingga saking dia hebatnya dalam keilmuan menjadi nomor satu di zamannya. Nggak ada duanya. Tapi tidak layak dia mengenakan ilmunya yang luas itu tanpa bimbingan seorang mursyid. Itu cerita halil aula ya, orang-orang yang luar biasa ilmunya. Di sini katakan, jadi yang bagi tidak apa? Layan bagi alimin, tidak layak bagi seorang alim. Tidak layak apa? Tidak layak mengandalkan ilmunya. Wa innamal wajibu alaihi al-ijtima'i bi ahli thariq. Hanya saja dia wajib ijtima, berkumpul berguru kepada guru ahli thariqah. Itu yang luas ilmunya. Bagaimana si awam? Maka suka ada pertanyaan, kalau masuk thariqah hukumnya apa, wajib apa sunnah? Apa bung? Menurut hukum syara nggak wajib. Sebab wajibnya thariqah wajib najri. Wajib najar dari kita. Beda hukum syara, wajib syara, sholat. Harga mati, sholat itu wajib. Mengapa kalau misukun isu yang wajib? Adapun thariqah tergantung. Bagi orang-orang yang bisa wusul tanpa guru, nggak perlu berthariqah. Bagi orang-orang yang tidak merasa punya dosa, nggak wajib berthariqah. Nggak wajib. Tapi pertanyaannya, ada nggak orang yang tidak berdosa? Ibarat kita datang ke dokter. Untuk apa datang ke dokter kalau kita sehat? Rek naon ke dokter? Silaturahmi. Yang harus datang ke dokter orang-orang yang merasa dia punya penyakit, ingin sembuh dari penyakit. Bagi yang sehat jasmaninya tidak perlu datang ke dokter. Nah, oleh karena itu, kalau kita sudah paham tentang pentingnya ilmu tasawuf berthariqah, otomatis masuk thariqah wajib. Ada orang tidak, ya Allah ya karim, tukang dosa kan, bahkan tangkulak dosa dan tukang deui. Kalau kita memang merasa sakit, wajib harus datang ke dokter. Kalau kita merasa punya penyakit hati yang sulit disembuhkan, wajib datang ke dokter jiwa, ya, dokter hati, yaitu para ulama, para mursyid. Itu. Jadi kalau ada yang tanya, Kang asup tarekat wajib apa sunnah, tergantung. Gitu jawabnya. Tergantung kan, ke abdi mah wajib nasabna. Rumasa loba dosa. Asup tarekat rek tobat, rek bersihkan diri. Gitunya. Udah, segitu aja jawabannya. Panjang lebar. Ulah bari orang menyebutkan wajib, dasarnya tidak tahu. Wajib
Nampang wajib juga teh udah gitu. Wajib bagi yang merasa banyak dosa. Wajib bagi orang yang ingin terbuka mata hatinya. Sebab yang jadi masalah, kenapa umumnya manusia, umat Islam malas untuk beribadah? Kenapa umumnya manusia, umat Islam tidak tertarik dengan urusan akhirat? Betul nggak? Betul nggak? Kedak kalau bahan mah terus ibadah teh. Pahit embung. Tidak tertarik dengan cerita surga, pahala, ganjaran, enggak tertarik. Kenapa? Itu menunjukkan berarti hatinya lain gering deui pae. Kenapa tidak tertarik dengan sesuatu? Karena sesuatu tidak bisa dilihat, karena matinya buta. Nah, sedangkan masalah yang ada di rukun iman yang 6 itu adalah gaib semua. Betul nggak? Percaya iman kepada Allah. Allah gaib. Gaib cek mata orang. Beda cek socana para nabi, para wali. Nyata johir, nu gaib makhluk. Orang mati balik, nu gaib di Allah. Nu katong mah malaikat gaib apa nyata? Gaib apa nyata? Malaikat diserai kabeh teh udang heula tuh ya Allah kakara keprung. Tong asa jawab. Jadi itu muzakarah nya, lain ieu lain apa? Lain ceramah urang muzakarah lah. Supaya paham yang dibahas ini. So, pikiran hal lain itu dah heula, pikiran hutang, pikiran dunia itu dah heula. Urang fokus kana urang ngiblat kalau jadi guru. Lain kali ya kang guru kali itu. Sayang orang buang-buang waktu tapi tidak berhasil. Allah gaib, malaikat gaib, Rasul pun gaib, sahabatun gaib. Hari kiamat gaib, qada gaib. Wajar lamun ayeuna umat jalma teu tertarik kuno gaib, sabda katam maka lewat bimbingan thariqah dengan ilmu tasawuf seorang mursyid untuk membuka mata hati supaya melihat hati semua. Supaya ketemu anu gaib teh. Dengan kata lain supaya yakin kena perkara gaib. Dengan yakin dan melihat baru akan tertarik. Karakternya kabita kan. Di mana tertarik kabita cinta baru kemudian apa yang diperintahkan yang kita cintai akan terasa ringan. Ieu pentingna ilmu thariqah tasawuf. Rek ngabentakeun mata batin nololong arek nyageurkeun penyakit batin nubuh tanaga boro-boro ngangkat beban 100 kilo ngangkat 2 leungeun keur takbir teu kuat. Kenapa tuh? Sakit. Nah kita yang berthariqah, ya Allah. Ulah nebak dada aing bertarekat. Tapi teu napak ngatarekat ke ngaji. Dengan kita mengkaji, memahami ini, kita akan sadar. Bahkan malu kita. Untuk mengatakan saya berthariqah, saya punya guru mursyid, sementara kelakuan enggak diakur. Jadi yang gaib dalam 6 itu supaya kita yakin kepada yang gaib, ka'annaka tarahu, maka upaya kita berusaha sekuat tenaga untuk membuka mata hati. Da tadi nama itu basirah teh beuntak dulu. Kalau teh marifat kabeh. Waktu alam lahut, waktu diambil perjanjian, diambil kesaksian,
Kata Allah, alastu bi rabbikum. Oh, bukankah aku ini Tuhan kalian semua? Itu di alam lahut. Saja digejretkan ke alam hinaya. Qalu, maka semua harus menjawab. Semua harus menjawab. Bala syahidna. Ya, engkau adalah Tuhan kami. Di situ kita mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah, dekat dengan Allah. Tapi kemudian summa radadnahu asfala safilin. Manusia diturunkan ke tingkat yang paling rendah. Lewat alam jabarut, alam malakut, alam mulki wa syahadah tadi. Baru tak akhirnya maka Allah tewarau dengan apa sebab. Ketika ruh sebelum menyatu dengan jasmani, dengan fisik kita, itu ruh kudsi, suci, yang sekarang ada dalam diri kita ini, paling dalam itu, keurugan tak kuruntah. Kalau itu muncul, Allah, dari alam lahut diturunkan ke alam jabarut. Sebelum pindah alam jabarut dibungkus dengan nur jabarut. Kalau tidak terbakar al-jabarut. Dari alam jabarut diturunkan kembali ke alam malakut. Dibungkus dengan nur malakut. Kalau tidak alam malakut akan terbakar. Dari alam malakut diturunkan ke alam mulki wasahadah, alam dunia, alam nyata. Dibungkus dengan bungkus berupa nggak jentuh. Itu bungkus cangkang, itu cangkang jelema kan orang tua teh. Jelemana terkubur. Hendak rek orang kenal ke Allah, mun orang terkenal kana deui kahagatna. Lain kana ieu. Ieu mah ditiangan. Di alam terhina inilah kita. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan, untuk menguji siapa dari kalian yang paling baik amalnya. Kusab turun te alam ke alam ke alam, maka ketika usia 4 bulan dalam kandungan, wa nafakhtu faidza sawaituhu wa nafakhtu fihi mirruhi, kutiapan ruhku kepada janin yang ada dalam kandungan. Tak diperingati syukuran 4 bulanan dan 7 bulan ini namanya di segala arti. Maka menyatulah ruh dengan jasad usia 4 bulan. Ketika sudah mencapai kandungan usia 9 bulan, umumnya bayi itu lahir. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu menahu apa-apa. Kemauan nawan. Wa ja'ala lakumus sam'a, kemudian Allah jadikan pendengaran, wal absoro penglihatan, wal afidah hati akha. So begitu lahir si bayi itu langsung bisa nempuh. Mata sudah ada, pendengaran sudah ada, betul nggak? Proses beberapa hari baru kemudian. Wajala, dan kami akan jadikan sama pendengaran, absara penglihatan, wa afidah hati. Untuk apa? La'alakum tashkurun, supaya bisa syukur. Maka sesuai perjalanan waktu si bayi yang tadinya menjadi anak-anak, meningkat jadi remaja dewasa. Proses pertumbuhan si bayi ini, kita ini, dari waktu ke waktu, itu menghasilkan atau melahirkan hawa nafsu.
Jadi begitu masuk ke jasad, lahir ke dunia, makan barang-barang nusifat natina materi 4 unsur tadi, makan nasi, makan segala macam 4 unsur, maka akan lahir ya hawa nafsu. Di situ kita melihat indahnya dunia, mendengar merdunya suara-suara dunia, mencicipi rasa-rasa makanan di dunia, minuman di dunia. Lalu kemudian siruh tadi lupa kepada Allah. Betul enggak? Kita ingatnya ke Allah. Terlebih-lebih ketika lahir dibimbing oleh orang bukan orang yang taat beragama. Tambah parah, bener. Budak lain diajar ngaji, karena bisa ngalengkan diajar nyanyi jeung joget. Jadi para ikhwan, seperti itu. Jadi kita tuh sebutnya orang bukan orang sini, bukan. Manusia adalah orang lahut. Orang langit sebenarnya. Cuma dengan kuasa Allah, dengan tujuan Allah. Dilahirkan dunia untuk apa? Untuk apa? Untuk ibadah. Kari-kari ibadah berat, payu. Dan tadi itu ya, hiji geus poho ka Allah, jauh jeung Allah, loba kabeuki. Bener tak? Allahu Akbar, saja masalah para ibadah sekalian. Jadi makanya alhamdulillah bersyukur kita, sekalipun ya kita belum bisa mengamalkan yang sebenarnya, benar enggak? Tapi sekurang-kurangnya kita tahu gambaran kemana kita seberangkah. Begitu. Kenapa? Jadi dari pertanyaannya, mengapa umumnya manusia malas beribadah? Kan itu pertanyaannya. Mengapa manusia dalam menjalankan ibadah itu pahit, terasa berat dan terasa beban, seolah-olah Allah yang butuh? Karena tadi masalahnya kita tidak cinta kepada yang memerintahkan kita. Sebab al-ittiba samratun minal mahabbah. Taat itu buah daripada cinta. Kalau kita mencintai sesuatu, maka akan jadi hambanya. Ma'ahabba syai'an illa kuntalahu abdan. Tidak mencintai sesuatu kecuali sesuatu akan jadi hamba bagi sesuatu itu. Ya, kalau kita berlebihan mencintai sesuatu, maka akan jadi hamba sesuatu itu. Cinta karena dunia bakal jadi hamba dun. Terus cinta kepada istri bakal jadi hamba is. Terus cinta kepada anak bakal jadi hambaan. Nah, bagaimana cara kita cinta kepada Allah supaya jadi hamba Allah? Itu masalahnya. Maka kita berusaha membuka mata hati. Sebelum kita dipanggil oleh Allah. Betapa kita celakanya ketika mati belum mengenal Allah. Man kana fi hadidunya a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabil. Barang siapa di dunia tidak kenal Allah, buta, maka di akhirat lebih buta lagi dan akan tersesat jalan. Nah, ini bicara tarekat yang sebenarnya ya. Jadi bertarekat itu masuk tarekat bukan untuk cari kaya, bukan ingin jadi sakti. Kalau ingin kaya sing getol usahana, berarti jangan ilmu dagang, ilmu kedengaran dunia. Dan saeutik anu kaya bari teu salat, boro-boro bertarekat, berarti teu saeutik yang sakti anu inkar ka Allah disebut istijrat, sihir. Jadi jangan dikaitkan kita bertoriko dengan susah, dengan kaya dan miskin. Bukan, kaitannya nggak ada kaitannya. Ulah kadang-kadang, aduh, gara-gara jadi susah ya usaha. Udah makanya apa? Jadi seujun ke Allah.
Bukan. Tapi yang jelas kita bertoriko, beribadah, ingin mendapat barokah. Itu pasti itu. Adapun kaya miskin kembali kepada profesi masing-masing lah. Mendagang sing jujur, berarti ulam hati. Servis memuaskan, pelayanan memuaskan. Mun gawe sing jujur tong koreksi waktu supaya kepake kudunungan dibikanya ya kan? Ada beribadah bertoriko, kita menjalankan toriko tujuannya tadi lebih dari itu mah kecil. Tujuan bertoriko ingin kenal Allah, ingin dekat dengan Allah, ingin dicintai Allah. Lu isti eta itu naon. Oleh karenanya target ini begitu tinggi, begitu luar biasa, ya prosesnya pun nggak mudah, betul nggak? Kita bicara logika aja deh. Kalau tujuannya target yang akan kita bukan sesuatu yang ringan, yang ini yang sangat luar biasa, ya wajar kalau penempuannya pun kita tidak mudah. Tong cengeng maksudnya mah. Kurang duit sesuai ngaji. Kaitkan gara-gara bertorekat. Itu bisa murtad itu. Sekali lagi, jangan kaitkan benghar yang susah kudunya kaitan yang torekat. Boleh kaitan dengan barokah, maslahat, nikmat batin, itu pasti. Itu harus. Dan ketika kita hidup di dunia ini sudah ada di ridho Allah, itulah orang yang paling bahagia. Duit bisa dihitung, duit jangan bisa hitungan anu gitu. Coek, nah itu luar biasa itu. Orang panlain orang. Makanya sok kita tingkatkan kesungguhan dalam menjalankan wirid-wirid ini. Tujuannya pertama, kita ingin membersihkan diri dari dosa, melepaskan jajahan hawa nafsu. Kalau itu sudah tercapai, insya Allah urusan tekuduk ya tadlur Allahumma rasul tekuduk itu entah. Begitu mengerti kabutuh 1 juta bakal datang sebelum waktunya. Saya yakin. Kenapa? Karena Allah Maha Kaya, Allah Maha Tahu, Allah Maha mendengar. Jangankan kita ucap apalagi teriak, bisikan lebih dalam dari bisikan Allah tahu. Tanamkan keyakinan ini. Tong letik hati itu apa doa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Cukup itu oke. Tapi dengan penuh keyakinan bahwa Allah mengabulkan, Allah mendengar, Allah mengetahui, Allah Maha Pemberi. Gitu dulu. Mantap dalam konteks toriko, no bodoh tong letik hati. Anu pinter ko ilmu tong bedegong, dapat tong mahi ko ilmu tadi ke. Tapi alangkah idealnya, alangkah hebatnya, alangkah sempurnanya ketika ilmu agamanya luas, beles berguru kepada seorang mursyid. Tong dicatur sama bener. Tapi sekali lagi dalam konteks toriko, pinter bodoh tidak dihitung. Maka bersyukur lagi. Itu termasuk saya yang bodoh dengan ilmu, kita didikan dengan mursyid dan kita menjalankan, mengamalkan ajaran. Allahu Akbar. Tong cengengnya ini kurusum ki aduh kabehan di dalam tijani unggul bener kecuali rampok-rampok nugaran lut kan urang mah aja tapi insyaallah nu penting walu ya di mana perlu eta nu penting mah bener tuh. Namun dipikir kurang sebelum pikir kar sehat ya dahar sekali dahar 10 piring lu beungar. Sarua wae bahkan gedean urang. Sok urang ka restoran nu gede kadinya urang noong. Itu daharna dulur sapiring gede ya Allah. Teu habis sabari eta lawuhna luar biasa araya kabeh. Sugan nyuk deh henteu. Lompat ka sawah nu bagalangan patani keur dahar sok. 3 kali nambah. Bener tuh? So, pikir sehat itu.
Orang punya mobil 5, nu ditaikan hiji apa kabeh? Oh, wah, nu bisa kali ditaikan. Hiji bener dah. Itu gambar hawa nafsu itu nggak ada habis. Tak itu agama itu gitu dulu, torikat kadinya supaya huruf perang teh dari dak kali berarti dijieun ku lain ku Allah lain. Aduh di pemerintah hutang kabang nu ngejam saha? Hah? Dititah ku Allah. Maka sekali lagi, jangan kaitkan susah kita dalam usulan materi dengan toriko. Tapi sing yakin ketika mengamalkan toriko dengan benar sesuai kemampuan masing-masing, tidak melawan arus, insya Allah dari hari ke hari urusan dunia, kebutuhan, insya Allah dicukupi. Amin. Tong ragu, dah Allah yang maha kaya, ya Allah. Harus saya sering menemukan hal-hal yang justru bahwa betul Allah itu dekat. Leletikan kemarin saya teh cepet naon ngajakan ke pasar rek meuli bolen. Nah, hujan gerimis lah. Sore emang tuh mau boleh. Hah? Sugan kontak kieu mang teh ya boleh henteu tanya nang teh. Hah? Teu kadahar dibagikeun mah. Dulu saya pulang dari Campea, dari Jasinga, di tengah jalan kok banyak durian musim durian. Cek saya itu mau di durian, jadi dengar iya orang liwat deh. Tapi kaimah ngalanya tuh ada namang balu, siapa nanya? Pas buka pintu dapur, tuh durian 10 siki. Hah? Apa di kontak? Saya namanya? No, punya durian yang kebawain? Enggak, demi apa? Tanya sama dia. Leletikan ekos gitu. Kenapa? Karena kita goreng-goreng murid wali. Itu kumah walinanya. Ini saya catat selalu hal-hal seperti apa. Jadi itulah yang mengukur keyakinan kita. Oh, bening benar. Dulu Mbah cerita. Mbah teh hiji waktu nampo buah remutan yang mampu buatan asyik, menebus meredok mesti meredok teuing kerabutan. Kepluk teh ini hiji saranggeui. Mun hiji wajar di dupa ku manuk bener saranggeui pluk payuneun. Ceuk bate boro-boro hayang ngadahar Gusti. Reumai. Geuning bener Allah teh ya Allah. Teu dipeta ku berentes wali. Kita murid-muridnya tidak mustahil menemukan itu. Ulah ragu, ulah. Bari sesuai jeung langkah urang sehari-hari. Ulah ngalawan arus. Ti soledat mah wajar. Betul enggak? Ti tajong mah wajar. Da keur lerengkaha. Bila aku ditajong terus, budak goblok. Mantap jaminana orang tijani makin sepuh, makin tenang, makin senang, makin sejahtera. Catat itu. Itu ucapan guru, bahasa guru. Pas digali di Quran hadis ternyata banyak itu janji Allah. Dan umum manusia terpercaya kurang yakin ke janji Allah, yakin ke janji jelema sehingga bakatif. Nah kita selalu yakin. Jangankan janji Allah dan Rasul, janji guru kita percaya dan yakin. Mantap dulu wayahna capek saeutik, berat saeutik, pahit saeutik, keur kieu tah. Keur mi'raj teh keur mi'raj. Uruj teh naik di langit kahiji ka Sidratul Muntaha. Itu yang tadi di Isra Mi'raj. Oh, dibaca kita bayi nama untuk dardir tiap bulan Rajab dibaca, cuma tidak diambil pelajaran. Padahal mun kurang dipahami itu kisah anak kitab dardir ya, ada pisang.
dengan metode thariqah Tijani khusus. Artinya seperti itulah seorang hamba sampai kepada Allah. Pertama, seorang hamba, nah ini harus punya seorang Rasul bukan mencari Jibril, tapi Jibril datang ke Rasul. Kenapa? Karena Rasul diisrokan dan dimi'rajkan. Betul nggak? Diberangkatkan ke Allah nu di jurung, Jibril datang ke Muhammad. Nah kita murid yang berkehendak, kita yang mencari. Kalau nggak ketemu di Indonesia, cari keluar Indonesia cari mursyid. Saking kurang pentingnya Bapak beliau sang mursyid. Tapi tadi kalau memang tidak dikenai Allah yang mau panggil. Kita yang sudah ketemu ini nih, jaga pelihara. Tingkatkan kesadaran kita untuk melaksanakan apa yang datang dari Allah. Lakin mungkin melempem, tingkatkan. Jadi ya Allah ya kan. Kalau cerita hal-hal yang menyangkut keyakinan masalah batin, jadi mau tidak mau kita harus menata hati kita, batin kita. Inilah ilmu tasawuf ya. Sekarang tentang mengenal. I'lam anna ma'rifatan nafsi amrun muhimun likulli fardin min afradil insan. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, kata pengarang di kitab. Siapa? Syekh Amin Al-Qurdi. Pengarang kitab Tanwirul Qulub. Memang ini kitab tasawuf umum, bukan kitab terpediyani. Ya. Tapi ini erat kaitannya dengan amalan thariqah manapun. Ya. Ketahuilah bahwasanya mengenal nafsu diri itu amrun, urusan perkara muhimun yang sangat penting. Jadi kita mengaji ilmu tentang mengenal diri itu adalah urusan yang paling Kenapa? Penting bagi setiap manusia itu. Min likuli pardin, bagi setiap pribadi, min aprodil insan, dari setiap diri manusia. Lianna man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, karena dengan mengenal diri akan mengenal Tuhannya. Jadi terkenal ke Allah untuk kenal diri heula. Adapun mengenal sifat-sifatnya lewat ngaji ilmu tauhid. Beda dah. Untuk mengetahui sifat-sifat Allah cukup dengan ngaji ilmu tauhid, wujud, qidam, baqa, mulawat razik, yang nafsi, wahdaniyat, qudrat, imayat, basar kalam, qadirun, muridun, alimahin, saimun, basir, takalimun. Dibagi nafsiyah, sabiyah, mani, manawiyah. Asum dengan kalimat. Tapi untuk mengenal persis, mengenal dalam arti iman ainun yakin hakul yakin, cukup ngaji ilmu. Paham ya? Tadi itu cukup ilmu. Jadi iman ilmu ya. Ma'rifat umum cukup ngaji sifat 20. Kita tahu sifat-sifat Allah yang 20 wajib, yang mustahil 20, yang menang 1. Sifat Rasul 4, mustahil Rasul 4, menang 1. Jumlah 41 sama 9, 50 aqidul iman yang masuk pada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tamat dah. Ya, ma'rifat amma. Ma'rifat ilmu cukup sakitu. Tapi untuk mengenal yang sebenarnya sehingga kita rasa cinta, rasa takut, ya, terus rasa ingin mentaati, ya itu mah harus ma'rifat ain sekurang-kurangnya. Ainul yakin, yaitu penglihatan mata batin.
Di atas itu hakul yakin. Nah, orang-orang yang menerima makom itulah yang sudah tidak tertarik dengan urusan dunia. Kenapa? Karena melihat perkara akhirat. Dunia benar naon. Enggak ada apa-apanya. Bedanya murah, molotot. Iman ainul yakin, hakul yakin sudah melihat perkara-perkara gaib. Pantasnya para wali antara batu kora yang berlian selawa aja. Gak ada apa-apa, sama aja. Dihina tu sewot, dipuji itu bekai irung wali muda selawa. Nuhina nu mujiza Allah cek para wali ketemu pisah. Ini pentingnya marifat, saudara. Kita sudah mengenal sebenarnya ainul yakin sekurang-kurangnya dengan melek yang batin beda tenaga kita. Ayah semangat ibadah teh. Teh yang buru angus jadi tentu. Orang mana lain, tumbuhan bantuan jauh kene. Jadi orang 1.000, 200 itu frustasi. Kenapa? Ya karena membuta. Beban kita mah. Tapi orang yang marifat mengenal yang merintah kita nggak terasa, insya Allah dipentu kepentuan. Inilah buah daripada mengamalkan thariqah sebetulnya. Dengan benar mengamalkannya. Ada kamu mengamalkan thariqah ngaraji embuk, pikir tijan dari aji. Noloba nanya ke hijib anu seputar itu. Akhirnya beunghar teu beunang, sakti teu kapanggih, bener tuh. Di akhirat luput tina pahala. Cilaka aja. Kali udah kaliru orang memahami itu rekat. Tapi dengan rekat yang sebenarnya sesuai aturan guru kita, ya tadi dari hari ke hari mata batin melek dari mahjub kepada maftuh sampai kepada mujarrad, ada 3. Pertama mahjub terhijab, tertutup dengan kotoran dosa kita. Itu yang menjadikan malas ibadah, berat malas ibadah, terasa beban perintah Allah. Asal disiksa orang ibadah. Lalu karena melihat bimbingan guru mursyid, maka wirid-wirid lazim lahu maftuh, terbuka. Tidak sekaligus. Dari tirai yang tipis awalnya. Itu sudah beda, rasa ibadah kita sudah beda. Ada rasa lain daripada tadi. Sampai kepada mujarrad. Mujarrad sudah lepas dari kecintaan kepada dunia. Makanya ini nggak bisa dipaksakan, Pak. Ini proses penempuhan. Jadi kalau bicara ini jangan frustasi, oh depi manaan, tempuh heula kan gitunya. Terus sekaligus jadi, enggak, ada proses kok. Bahkan kita mau bertanya sekarang nih, jujur pada diri kita masing-masing, aing 10 tahun nggak bekerja rajin, tapi pahit kan bener tak? So, maka muhasabah hitung-hitung gitu. Pariksa di mana letak selip. Jadi buah mengamalkan tarekat Tijaniyah itu sekurang-kurangnya 3. 1, terlepas sifat-sifat tercela, tergantikan sifat terpuji. Kedua, yakin kepada semakin tipis hijab antara kita dengan Allah. Yang efeknya, yang dampaknya terasa ringan ibadah. Kermiu kamari bang ngaji itu disamper. Menurut nyampur mengangkat. Ayo nama lain balik nyampur sieta. Bener. Di kadai kongkosan. Itu geus bola itu, maftuh. Kamari mas sudah koti 2.000. Geus maftuh mas 10.000. Itu sebenarnya. Jadi gimana kondisi batin kita. Jadi reaksi yang timbul pada zahir badan kita itu menggambarkan kondisi ruh kita seperti. Jadi mesti ada perubahan dan peningkatan.
Buat apa enggak ada perubahan dan peningkatan kita amalin diri? Jadi pahala sih salah menang meureun. Tapi bukan sekali semata pahala. Tapi ingin kita mendapat faidah, manfaat dari sekarang. Sehingga udah lulah wae hirup teh gitu. Ini jadi masalah kan sebetulnya salah kita sendiri kok. Alat sudah dikasih. Betul nggak? Obat sudah dikasih kok. Tinggal kita memakannya, meminumnya, dan jaga pantaran itu aja kok. Nah ini mungkin obat tadi minum pagi sore, dengan pantarangan digabres. Itu masalahnya. Salah ya. Ya dengan kita ya memahami ini, saya yakin. Saya yakin jadi dari langkah satu langkah demi langkah ya. Sedikit demi sedikit insya Allah ya kita akan sampai kepada tujuan. Tentang frustasi entong mundrang perpait rezeki lain jauh kalah salah keur mah bener teu pan tadi teh hari jeung Allah lain beda sieun ku Allah jeung sieun ku mau mengajauhan bener teu nyingkahan sieun ku Allah mangadeuketan kan gitu. Lobakeun doa tuh ka Allah ku basa orang Gusti na salat doa tuh tah salat kan kita rezekinya ya Allah beri rezeki abdi di langit pangnurunkeun untihana pang bijelkeun menjawab pang deketkeun mun satik pangalakuan haram pang halalkeun gitu lain danana da makom doa gitu nya da ka Allah mentana aduh Allah seneng dipenta gitu ulah kieu da Allah mau ninggah teu kudu ngadoa lain makom urang tah mah tadi mah keyakinan kita ya bahwa Allah itu tahu, tapi makom kita belum sampai. Kenapa? Sebab urang mun tadi kabul doa teh sok pundung. Ada ngagurutu. Dan masih ngagurutu mah loba minta, sok loba minta, loba wirid sing loba. Lamun masih ngagurutu lamun teu kapanggih jeung dipikarep. Itu da makom urang mah kitu. Mata pan tingkatan makom teh, makon am, khawasil khawas. Tong dipake wasil khawas geus teu loba kian henteu wasil khawas mah tadi teh aku gerentas ge ku Allah di bahkan rezeki datang segala penjuru mana itu dianturan ku Allah ya dunya ukhduni man khadamani dijurungkeun ku duit sampeurkeun si anu gawe dengan khodaman ka kaula taat bakti ka kaula itu hadis kursi itu lain karangan kuring. Ya dunya ukhduni man khadamani ya Allah dijurungkeun ku Allah benernya rezeki teh oh duit antar datang tuh kasih asep tuh saya sudah ngahulang berzikir sekarang dia ngahulang lah gitu biar bigori hisap pas gitu orang malahin mani udah sampai labu tuh barang benar dah tadi atuh dah orang betul cinta kanu masihanan dibobori kurang lebih keteng ngaji belum selesai dan ngaji enak merah hutang kangkang di bumi ayah bisa sih kalau ke setengah salah mereka dinya meru kamar itu oh ada tungguan oh kadang ngaji bener tak gitu tuh udah nggak pasti gitu loh salah saya karena sudah harap IPEC tadi tungguan jam 11 sudah datang kang punten aya halangan abi rugi tuh duit itu datang aja tuh sabenaon tadi keyakinan orang lebih kuat karena dunia beda ke Allah lamun yakin ke Allah geus tauhid bener pun kitu apunten jam sekian abdi mah di pangaosan anjing we mau wani orang kitu mah nya oh nuhun pisan ngan punten abdi teh tirek aya acara ieu geus Salasa teh atuh anjing we mun teh abdi ka dinya bagus gitu
Ini urusan keyakinannya. Maksud orang bangun keyakinan ke Allah gitu. Sehingga lebih yakin gitu. Saya pun belajar, saya belum bisa, tapi saya belajar. Kita dahulukan hak Allah daripada hak makhluk. Sok mangga. Mantap di Mekah mah ku yakin ke Allah begitu. Seperempat jam arek bedug lohor ditutup tawar. Udah Mekah mah. Kaki lima mah di toko bacaan. Tari ngakeun. Tuh lebah tauhidnya orang Mekah. Beda jeung urang. Geus ajan liwat ajan tanggung yang ngagulung balanja. Bener. Nah, itu berarti jadi hamba dagangan. Non sabda akidah lemah. Tak dulu ngaji di pantas diwajibkan ya. Ditambah kita justru selain kita mau ilmu juga kita berusaha untuk ya lewat praktik pengamalan ilmu yaitu menjalankan amalan-amalan thoriq. Sok mangga. Sesering berulang-ulang menyampaikan ini itu wis sesumpahan. Sok mangga tong nunggu 1 tahun 2 tahun muntah hasil tek ceri. Sok robah paradigma orang ya. Pemikiran orang selama ieu selalu cenderung ngabela urusan dunia ninggalkeun hak Allah. Dibalik tuh. Dahulukan hak Allah sebab sebelum pitulung datang teh pengabdian heula itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu heula nasta'in heula. Henteu kieu iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu henteu. Wungkul abdi nya ibadah ka henteu, wungkul abdinya ngabdi ibadah ka Gusti yang betul. Jadi menghambakan diri dulu ya. Ibadah heula-heulakeun, hak Allah heulakeun baru hak urang otomatis. Kalau kita selalu berpikir gitu, insya Allah itu semangat rasakan. Tadi diskusi itu yang Iwan diskusi masalah iya. Ya. Selain orang diskusi soal urusan dunia boleh kita diskusi pakumaha urusan dunia ada kumaha euy. Saeutik wa ieu sebenarnya jalan keluar boleh. Tapi sekali-kali sisipkan. Ya. Yang berkaitan dengan keyakinan. Nah ini geus dibuka lebar-lebar ini rahasia juga rahasia susah sebenarnya. Tinggal orang ngalengkah. Dulu mah dia ditutupan. Guru jarang nyampaikan rahasiana gitu ke masyarakat. Saya bertarekat tahun 80 dan rahasia dibuka itu 2000. Menjelang Mbah wafat hitungan sehari semalam. Nah, linteh baheula sebenarnya kata-katanya itu rahasia saeutik yo. Hayang nepi ka Allah teh saeutik rahasia. Berebet jelaskeun. Ngan berat ternyata. Saeutik ngan aya geus sahatena nanti ka punggur atuh guru. Mukakan dia. Nah ini saking mahalnya ini, akhirnya mah lain diobral. Jika diobral dianggap biasa di ilmunya, luar biasa gitu unggul. Aduh, maka jangan lihat saya, ya lihat aja apa yang ngasih izin saya untuk bicara, gitu ya. Jangan keur kaji teh mah entong tembuskeun, di mah corong sampai ker, bahkan saya saguludug. Betul. Sampai karena ada Yohanes Solano. Tapi tembus kan. Saya bicara atas izin guru-guru ya. Dan insya Allah tidak keluar daripada materi yang semestinya disampaikan dari guru. Cuma beda kalimat dan bahasa dan istilah. Menemposi iya mentok doh ya. Berada dah mana nabi. Eleko aing beri nama. Beri lain. Oh gitu. Ya, untuk tembuskan insyaallah ya. Orang selamat akidah. Nah, jadi satik deui ya. Paling bisa jam deui. Jadi summa alam in ananna latifatur rabbaniyah. Jadi ruh teh disebut latifatur rabbaniyah. Latifah sudah yang harus ar-rabbaniyah ke Tuhan.
Mantap di kitab Ulumuddin ya, ada 4 sebutan ya, kolbu, ruh, nafsu, akal. Kolbu kebagi 2, kolbu jasmani, kolbu ruhani. Ruh kebagi 2, ruh jismani, ruh ruhani. Nafsu bagi 2, nafsu jasmani, nafsu ruhani. Akal bagi 2, akal ruhani, akal jismani. Nah, sifat ruhani jadi 4 sebutan satu makna dalam dapat dari sisi ruhani, yaitu latif atau roba, sesuatu yang halus dalam diri yang bersifat ketuhanan. Contoh ruh jismani adalah johirnya darah yang mengalir dipompa oleh jantung. Jadi disebut kolbu dalam disebut kolbu dalam agama, disebut hati, bukan hati liver, bukan sebetulnya jantung yang memompa darah. Maksudnya sehingga buah sanubar kos manggah dermayu. Nah, itu fisiknya kolbu. Di dalamnya itu ada lubang, ada rongga yang dalamnya ada darah hitam. Itulah sumber ruh hayawani yang mengalir ke seluruh tubuh. Itu ruh jismani yang adalah manusia gambaran hidup, bisa gerak, bisa usik. Nah, dari panas dia darah yang mengalir menimbulkan hawa. Ini dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Hawa tembus karena mata bisa melihat, hawa tembus karena telinga bisa mendengar, tembus karena ini bisa bicara. Nah, dari ruh inilah gitu ya, ruh jismani ya, yang zohirnya itu darah yang disebar, yang mengalir lewat saraf-saraf kecil yang besar. Nah, itu ruh jismani penuh keterbatasan, dan ruh jismani cenderung kepada tabiat badan, syahwat, makan, minum, bersetubuh, syahwat barah, syahwat binatang buas. Itu ruh jismani. Yang kedua, ruh ruhani yang ditiupkan oleh Allah, yaitu wa ija sayatuhu itu wa nafahtu fihi mirruhi, kata Allah. Ketika si janin sudah lengkap ya dalam bentuk sempurna dalam mensyariatkan anak bulan, maka Allah tiupkan ruhku. Nah, ini ruh qudsi. Kalau kulit janin itu simpel kemarinnya, cuma 2 ruh jismani, ruh hayawani, dan ruh qudsi. Nah, yang umumnya sekarang menjelma atau apa ya, berlaku dalam Indonesia ruh hayawani. Yang sahab bermakna kekuatan marah, kekuatan syahwat, ya kan? Makanan, minuman, itu syahwat, syahwat belum karena ya syahwat untuk hubungan suami istri, syahwat. Nah, itu yang subur tuh. Kalau hanya ruh itu saja, manusia nggak ada bedanya dengan binatang, betul kan? Balhum adol. Ya, makan, minum, molor, jima, ya segitulah. Nah, manusia bisa terangkat derajatnya ketika ruh qudsi tadi muncul dan mengalahkan ruh tadi. Nah, ini lewat bimbingan seorang guru mursyid, lewat toriko. Tanpa itu enggak kan? Cecak orang dibimbing bertorekonya masih ayah kan? Masih ayah, insya Allahnya. Tapi orang mah sedetik udah berubah. Nah, jadi itu summalam anna nafsa latifatur rabbaniyah wa hiya ruh qabla ta'alluqaha bil ajsad. Jadi sebelum menyatu dengan jasad disebutnya ruh. Ketika dia menyatu dengan jasad disebut nafsun. Jiwa ya, nafsu.
Wa qad khalaqallahu arwah qoblal ajsad. Dan sungguh Allah telah menciptakan ruh-ruh itu sebelum menciptakan jasad. Jadi umur ruh kita ini sama dengan cucu kita, buyut kita, kaki kita sama. Seumur ruh mah. Selalu menjadikan ruh semua. Ya, paham ya? Coba kalau jasad ya itu kan. Saya lahir tahun sekian, itu baru kemudian itu nulis itu. Nah, jadi sebelum ruh itu menyatu dengan jasmani maka disebut ruh ya. Ketika sudah menyatu dengan jasmani disebut nafsun. Maka nanti naidin fi jiwari haqqi wa kunna. Ketika itu sebelum menyatu dengan jasmani, ruh itu berdampingan dengan Allah, ada sisi Allah dan dekat dengan Allah. Tadi itu bahas ya. Ini dasar ini. Falamma amarrohal haq anta'allaqu bil ajsad arafatil ghair. Nah, ketika Allah perintahkan ruh supaya masuk ke dalam jasad atau lewat malaikat perintahkan supaya ruh dimasukkan dalam jasad seseorang, yaitu ya. Arafatil ghair, maka si ruh mengenal yang lain selain Allah. Tahu sudah lahir dalam dunia tadi, ya. Bisa budak, anak-anak bisa nembok, bisa ngadenge, bisa ngarengu, ya, bisa ngarengu, bisa ngomong, bisa ngagayem, nah itu arafatul ghair, mengenal yang lain selain Allah. Terus ya budak makin gede, tulang manjangan, daging gadean, kulit ngarubakan, maka nafsu tumbuh, amarah, lawamah. Itu dulu ya, alam anu rendah. Nah, Pahujibat an hadratil haqqi bisababi suguliha anhu ta'ala, sehingga terhijablah siruh dari Allah dengan sibuknya kita dengan urusan selain Allah. Akhirnya ya orang tidak hijab deh, isi penjara KBG. Ruh wahya jaharun musyrikun. Musyrikun dia lain kukapnya. Dan musyrik menyekutukan. Ruh itu yaitu jauhar, ya, yang memancar alal badan, baina asraqu ala zahir wa zahiril badani wa batni haslat. Nah, ketika siruh itu memancar menyinari badan jasmani dan batinnya, maka manusia itu sadar, nyaring. Jadi ruh itu kalau memancar jasmani kalau hadi ya, orang nyaring. Ya, nyaring. Nah, kemudian wa in asraqa ala batinil badan duna zahirihi hasranau. Nah, ketika si ruh itu memancarkan hanya karena batina wungkul, tapi karena badana mangka itu jamak sare. Nah, sare itu karena hanya yang di sini hanya batinnya saja, tidak dengan jasad. Nah, yang ketiga, wa inin qata'a annat israqu bil kulliyati hasul maut. Nah, ketika siruh tidak menyeri badannya, ruh batinnya, maka maut. Taikir mengenal diri. Maka sekali lagi saya mengingatkan diri saya sendiri. Coba kita berusaha fokus ya kepada apa yang kita jalankan sekarang, supaya benar-benar kita merasakan manfaat, faedah daripada kita mengamalkan meditasi. Terutama kita harus mencapai tujuan yang utama, terbukanya mata hati. Karena di situ sudah modalnya di situ. Karena dengan terbukanya mata hati, maka hal-hal lain itu akan insya Allah. Jadi kita akan ibadah akan lebih semangat, sungguh-sungguh, dan insya Allah terlaksana. Bahkan bukan lagi beban, menjadi kebutuhan. Maka ayat kata-kata bagi orang yang marifat tidak wajib sholat. Nah, itu kan bahasa seliwatnya bahaya tadi. Benar nggak?
Sebetulnya nggak salah, cuma nggak dijelaskan secara gamblang. Arti sebenarnya bagi orang yang sudah marifat kepada Allah, dia tidak itu merasa bahwa itu wajib, tapi itu merasa kebutuhan. Sudah tidak wajib berarti tidak terbebani. Tapi dia butuh dengan sholat, sok harus mana kira-kira? Gimana? Ya butuh, namanya kita butuh tengah malam nih nggak punya rokok, tengah rokok pasti neangan bener. Mau bisa molor ya, udah bagi rokok. Kenapa? Udah buat jam 11. Belajar lah makan malam, bener-bener lapar tuh. Pasti. Seperti itu, kalau sudah seperti itu ibadah luar biasa. Nah, kita sedang dilatih, dididik ya ke arah itu. Andai belum sampai jangan berusaha, silahkan belajar kok. Cuma tingkatkan kita kesadaran, ya. Posisikan diri kita sebagai murid, bukan sebagai guru. Kalau mayit, lihat wasri dari sarapal ieuhnya. Bahkan di kitab ini kalau saya nggak berani menyampaikan tentang adab murid dan guru, nggak seterusnya nggak berani saya. Bisi disangkana guru teh iyo gitu, ya kan? Oh dulur istilah meninggalin aja dengan dia. Bahkan ada satu poin di situ bahwa untuk membuktikan bahwa kau benar-benar adab terhadap guru, cinta pada guru, andai guru menyuruh kamu masuk tapi unggun, kamu turuti. Kira-kira badannya berat tuh. Itu ukuran benar-benar adab di jalan. Ada salah satu poin di situ. Seandainya guru menyuruh masuk tapi unggun, kamu masuk itu murid yang sodi. Jelang mana guys? Enak gitu kira-kira dah. Dan wirid dulu dah. Itu yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi mencinta kepada Allah, benar nggak? Yakin kepada Allah, kesian, kedudukan. Bahkan rek nepi anu harewos. Ibrahim, lawan anjen perlu pertolongan, kula ditulungan. Eta sungguh anjen salah kula butuh pertolongannya. Kula butuh ke Allah. Tak itu dulur. Seterusnya ada sini, ada berapa poin, 21 poin tentang adab murid. Saya nggak berani deh. So, neriangan solangannya. Dulu zaman sahabatnya sudah di copy, dibagikan. Sudah dibagikan. Cuma dilanggar sendiri ujung-ujungnya kan. Salapal itu. Dari kitab ini. Ada 20, bukan 20, 21. Nah gitu, jadi al-adab ruhun fi thariqah, karena beruh dalam thariqah. Ya. Nah itu diantara hal-hal yang harus kita perhatikan, ya, yang menyangkut dengan hajat kebutuhan kita, berhasil dan tidaknya sejauh mana kita mentaati aturan-aturan yang ada dalam thariqah. Jadi kenapa kita talqin? Sifatnya kita akan memaksakan awalnya, tapi dengan kita mengamalkan wirid-wirid, ya, dengan sebenarnya mengamalkan, insya Allah wirid-wirid itu berfungsi untuk membuka hijab. Itu Syekh Ali Ahwas mengatakan, gitu, anal auroda taksi asarun kabir bi robil hujub. Jadi wirid-wirid itu besar dampaknya, besar pengaruhnya, efeknya untuk membuka hijab. Ketika istri baca astagfirullah, ya, itu maknanya kita hayati, ampuni dosa hamba ya Allah, ampunkan dosa abdi ya Allah. Ketika astagfirullah, kalau baca salawat bersingkat be Gusti mapaning rahmat ka Kanjeng Nabi Muhammad. Kusakit teh geus husu teh. Ya. Bila ku teh apa makna istighfarna pondok, ditijani mah supaya gampang dihafal maknana gitu. Terus wajib pada geus dewasa, kaitungna geus wajib teh, tadi panjang kan. Astagfirullahaladzim alladillah.
ampun kepada Allah yang Maha Agung. Kan itu Al-Hayyul Qayyum, yang Maha hidup dan yang Maha berdiri sendiri, panjang. Terus yang la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, la ma'budu illallah rabbana. Terus naiklah matluba illallah tamana nate, yang dituntut ku abdi, yang dilakukan ku abdi, tidak tiangan ku abdi kecuali itu dong naik di la maksuda illallah, dan zikir teh dari tujuh segala ibadah abdi, segala ibadah kecuali yang menang ridho Allah. Naik deui ditaikeun ku Allah tarasa teh gitu, teu dipaksa-paksakeun. Ilmala mahbuba illallah. Teu aya nu cinta nomor hiji ku abdi kecuali Allah. Ya geuning eta. Dalam geus kitu kagarap moal katipu kudun. Lain teu menang cinta kana dunya, kana harta, ka majikan, ka anak. Udah dilarang, agama teu ngalarang. Nu dilarang teh ulah leuwih cinta ngalewihan cinta ka Allah, itu yang dilarang. Itu yang dilarang. Ya. Bukan berarti Islam melarang cinta dunia, enggak, tabiat manusia itu cinta dunia. Benar enggak? Nanti surah Baqarah. Jadi manusia cenderung mencintai dunia. Yang tidak boleh cinta kita kepada sini Allah lebih kepada Allah dan Rasulnya kepada jihad fisabilillah. Itu surat At-Taubah ayat 24 kalau tidak salah ya. Bahwa Allah tidak melarang, agama Islam tidak melarang mencintai dunia. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum, misalnya wa ikhwanukum, wa asiratukum wa amwalukum tadabtuha wa tijaratan tahsana kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ila bi'amri. Kalau bapak-bapakmu, anak-anakmu, istri-istrimu, saudara-saudaramu, perdagangan yang kamu takut rugi, harta yang kamu usahakan, rumah mewah yang kamu cintai, kamu tinggali, itu semua dicintai lebih daripada Allah dan Rasulnya. Fatarabbasu, tunggulah kata Allah hatta sebelum meletakkan ajal. Itu lain menang cinta karena dunia boleh ngan ulah leuwih ti Allah gitu bahasa nama. Boleh cintai dagangan tapi kadang sibuk dagang dulu orang maksud arti ngakeun gitu bahasa nama. Pahamnya? Jadi agama untuk sekaku. Terus arti juhud bukan mesti miskin, juhud teh orang juhud bukan siapa mursyid tarekah Imam Sajili. Imam Sajili tampilannya lain dengan guru-guru lain. Wow, baju paling mahal, Pak. Rumah mewah. Imam Sajili, tarekat Sajili ya. Tapi hati tidak terganggu dengan itu semua. Sampai satu saat itu ada seorang yang datang ke Imam Sajili. Pas datang, Assalamualaikum, tanya, ini rumahnya Imam Sajili betul? Cek pikirnya, mursyid imanak kemengu pas keraton. Lain murid, nanya betul itu. Terus ada lihat yang lagi nyiram kembang nanya, jika ada mas, Imam Sajili ada nggak? Yang cukup ilmu itu, nanti pengen ketemu, ya. Ada syaratnya pengen ketemu. Jadi sangka itu Imam Sajili ya. Kalau ingin ketemu dengan Imam Sajili, nih saya kasih air di gelas, bawa sama antum keliling, jangan sampai tumpah setetes pun. Oh, akan ketemu. Nah, maksudnya ya si jalman yang ketemu itu penting ngeling, dia tertarik dengan hal yang mewah. Itu sudah si keling yang mewah. Pertamanan luar biasa, wow, air mancur indah.
Tapi karena tadi pesan si tadi tidak boleh ini tumbah, sehingga perhatian hanya ke situ. Sampai ketemu lagi diserahkan, lulus. Tidak stasiun hari yang tumbah. Kenapa? Kamu lihat sesuatu di kisah? Enggak, saya ngelihat. Itu taman bunga enggak ngelihat. Itu air mancur yang hilang, enggak ngelihat. Saking fokus ke satu arah, yaitu pesan orang tadi. Antum lulus, antum ketemu dengan imam saya. Siap, yang mana? Saya pribadi. Satu lagi cerita, murid saya bekerja lagi. Bilang ke muridnya, hei, isukan kayak tamu aku. Wayahnya isukan bersihkan halaman, bersih-bersih, persiapan jemput tamu aku. Sadaya-daya kasih muridnya. Muridnya bersodik, bersodik. Ya penat besoknya itu sebelum selesai itu menyapuan halaman datang tamu tersebut. Ngobrol dengan si Abdul berjalan. Sesudah ngobrol, si tukang nyapu masih itu muridnya. Dan pulang itu tamu melewati yang tukang nyapu. Ya tukang sapu ya cuek. Kata tamu. Sampai terpancing itu tamu, hei, Bulan. Nanti apa saya coba sekarang gitu. Itu menang ayo tuh kula lebih hidir itu oh lebih hidir gitu juga benar. Nah lalu bertanya kok sampai segitunya ente? Oh iya saya bukan tidak memarahi, saya lagi menjalankan tugas dari guru saya. Sebelum ini beres saya tidak akan mengalihkan perhatian ke yang lain. Tepak dada punak kok siapa kuna bihidir lulus antum. Saya bangga. Itu hal yang jadi artinya jangan irtibat kita ini. Jangan nengok kiri kanan urusan masalah ini. Andai kita itu dengan seorang mursyid yang hebat daripada guru kita, awas. Ya, nah itu hati-hati. Makanya nanti di bahasa bab adab itu jelas kan. Nah ini saking pentingnya kita sungguh-sungguh ya menjalankan ajaran karena keuntungannya untuk kita sendiri, bukan untuk guru kita. Ya, itu. Jadi kalau kita ingin ada perubahan, yaitu cepat lambat kembali kepada kita ya. Tapi yang jelas sekurang-kurangnya jangan mundur ke belakang. Itu minimal ya stagnan tetaplah masih minimal lah gitu ya. Boleh sebagai mundur biasa orang ngaji datang ailalah wajibah ya dan pernah bolos ya mengurangkan itu mundur ke belakang itu artinya ya. Itu di keberangan betananawan masih kena dimaklumnya gitu. Nah itu ya. Pahamnya jelas mengkarunya ada gestarunu itunya itu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu manfaat buat kita semua ya. Dan insyaallah saya juga cuma menyampaikan dalam arti bukan berarti saya yang membahas tadi saya sudah paham, sama saya lagi belajar juga. Mudah-mudahan kita satu diakui sebagai manusia Ahmad Tijani dan selalu diperhatikan ya kebutuhan kita baik urusan dunia dan ukhrawi ya, sehingga kita akan lebih tumakninah ya dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.